Kelima, keluar darah haid atau nifas. Dulu kayaknya kita kadang dapat info sepotong itu dari orang tua. Nah, metu gede ini batal. Jadi kalau kita pas dolan melayu-melayu kok sandung jempolnya plotas metu gede, Bali langsung apa? Madian. Gitu. Oh, apa nak madian? Itu peloporan kok metu gede gitu. Ternyata yang batal metu gede itu haid atau nifas. Ini batal berdasarkan ijma. Dan itu sekalipun sedikit ya, karena mungkin bagi ibu-ibu yang menggunakan alat kontrasepsi dan seterusnya bisa jadi itu haidnya itu tidak teratur sehingga mungkin keluar itu mungkin hanya bercak kuning atau bercak merah. Nah, bercak kuning atau bercak merah yang keluar di hari-hari haid yang biasa ibu dapatkan itu masuk kategori haid. Bercak kuning yang keluar di hari-hari suci maka tidak diperhitungkan. Tapi kalau misalnya biasa tanggal 10 haid, ini kok tanggal 10 kok munculnya cuma bercak kuning atau bercak merah, ya sudah itu haid. Artinya sekalipun sedikit. Ketika puasa ya berarti batal. Nah, termasuk andai keluarnya itu sesaat menjelang buka puasa sedikit dan kurang 3 menit wae jane wis arep adzan maghrib. Kena kawit subuh nganti tekan maghrib niku jane ya wis nahan ngelih lah jan gare arep deng maghrib dadak keluar darah haid. Gimana? Batal Ibu? Batal. Sumbernya utangnya 3 menit apa sedino? Gimana? Ya hari itu dihitung puasanya batal. Sama kayak sholat. Sholat misalnya jenengan sholat isya gitu kan. Rakaat pertama sing diwaca anaba, rakaat kedua sing diwaca anajiat. Dua toh? Jan bareng pas rakaat papat wis tahiyat garek salam nembe arep mengo sithik wae dut. Saya tanya, sholatnya batal enggak? Sujud sahwi pengulang sholat? Sujud sahwi pengulang sholat? Ngulang, mboten cukup sujud sahwi. Nek kon ngulang, anaba kali anaziat meneh? Ora, kayaknya gatek main kulhu mesti golek cepet ya. Pak Gusti pas mocone dawa-dawa gitu kan. Anaziat sama anaba malah nembe arep salam wae dadakan batal gitu. Nah, maka puasa pun seperti itu. Ya termasuk nanti nifas, segolongan ulama itu berpendapat darah yang keluar sebelum persalinan tapi kok disertai kontraksi sudah dihitung nifas. Berarti nanti nggak boleh puasa, gitu kan? Misal nih, ternyata ada seorang wanita hamil yang sudah HPL misalnya, sudah pembukaan 3, kemudian sudah keluar darah, berarti disertai kontraksi. Ya sudah, itu sudah dihitung nifas. Sekalipun persalinannya pembukaan 10 itu mungkin ternyata 24 jam lagi atau besok. Maka sejak dia keluar darah tadi sudah masuk kategori nifas. Tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, dan seterusnya. Begitu, ini kaitannya dengan keluar darah haid atau nifas. Kemudian yang keenam, edyanu matu-matan itu ya batal. Ngapunten loh, ngapunten iki. Jadi syarat wajib puasa itu kan waras berakal. Berarti kalau ada orang kok ternyata kambuh-kambuhan tidak waras, ya orang warasnya ke tanggal 3 kok tanggal 4 gitu loh Pak, gitu pas debt collector itu golek-golek gitu kan gitu. Terus kenapa upaya ngangsur itu koleng gitu kan. Itu kambuh misalnya sakit jiwanya. Berarti gimana? Puasanya batal. Bareng diobati 3 dinten kok ternyata kemudian kembali kepada sehatnya. Ya sudah, berarti 3 hari itu besok ketika sehat kemudian dikodok. Tapi tadi ketika kambuh itu berarti dia itu batal puasanya. Ini yang keenam. Ketujuh, murtad. Ya apa wong puasa kok murtad? Saged kemawon. Misalnya orang lagi puasa, dia merasakan kekecewaan dalam hidupnya, kecewa mutung karo Gusti Allah. Ndonga ora dikabulke, rezekine sempit, awake loro-loronan. Dia kemudian wis aku metu wae ku agama Islam ora sudi gon ibadah. Batal Pak puasane karena dia statusnya gimana? Murtad. Atau bisa juga murtad itu karena perbuatan. Lagi puasa, neng ada orang mungkin sujud-sujud kepada batu atau mungkin pohon besar dalam rangka apa? Takdim, pengagungan kepadanya. Ya sudah, ini dianggap batal keislamannya. Kalau lagi puasa, yuk puasanya berarti batal. Atau juga murtad karena pemikiran, akidah, keyakinannya itu berubah. Aslinya niku yakin Gusti Allah niku ahad. Barang terpengaruh mungkin bacaan-bacaan, koyone kok bener trinitas ya, bahwa Tuhan itu ada 3 unsur. Dia berubah di keyakinannya, bisa membatalkan
keislamannya. Kalau Islamnya batal ya berarti batal juga puasanya. Nah, jika kemudian dia kau berpikir ini, wah aku tak tobat lah, tak melebu Islam aneh, berarti hari-hari di mana dia itu tadi tidak puasa nanti harus dipotong. Seperti itu Om Muslimin. Ini yang ketujuh. Ya, yang kedelapan, nah ini adalah pembatal-pembatal lain, nanti ulama ada perbedaan pendapat tentangnya. Contohnya ini, mendapatkan tambahan darah, transfusi, maka ini membatalkan. Karena darah itu nanti sifatnya seperti nutrisi makanan. Orang anemia, kekurangan darah, sehingga mungkin butuh sampai kadarnya mungkin apa parah, mungkin butuh jog. Itu nanti sama dengan dapat nutrisi makanan atau minum. Maka ini membatalkan jumhur. Sama juga infus. Karena ini fungsinya juga orang bisa bertahan tidak makan tidak minum kalau dapat infus. Mungkin ada orang komitmen pokoknya aku loro yang aku harap tetap puasa gitu kan daripada sumben kodok malah habot. Barang yang mlebu nang rumah sakit harus omnam kemudian diinfus ya sudah batal. Kemudian ini injeksi. Cuma jumhur ulama berpendapat ini tidak membatalkan. Suntikan, entah itu suntikan KB atau suntikan yang lain ini tidak membatalkan. Jumhur. Mungkin sebagian yang ada yang menganggapnya batal. Yang keempat ini, niat berbuka. Ini membatalkan. Karena esensi dari ibadah itu adalah berlangsungnya atau masih kokohnya niat. Makanya ketika ada orang kok sholat, kok kemudian sudah berniat, wis pokoknya mengkono ono suara assalamualaikum, aku tak batal ke sholat ke. Gitu. Kan ini kan berarti sebenarnya niatnya tanggung-tanggung. Gitu. Nah ini dalam kasus buka itu gimana? Itu kasus puasa. Misalnya begini, tanggal 10 Ramadan jenengan itu pikantuk tugas ke Jakarta. Wes niatnya pokoknya berangkat pagi sampai sana Jakarta kemudian nginep. Dan malam hari sebelum berangkat itu yang jenengan kon niat wes pokoknya aku harap tetap puasa sekalipun neng Jakarta. Padahal perjalanan ke Jakarta boleh tidak puasa? Boleh. Malam harinya dia tetap kuat. Apa? Bulet. Aku tetap harus puasa. Timbang suben nyarutang ya betepol gitu kan. Maka berangkatlah dia naik Sinar Jaya jam 7 gitu kan. Pagi berangkat. Mantep puasa. Barang sampai neng Indramayu, wawae lemes dudes, mata berkunang-kunang, sirai mumet gitu kan. Bahkan sikile itu wis geter-geter dan seterusnya. Akhirnya dia gimana? Aku ora kuat. Aku tak medot wae gitu kan. Wis sudah aku ora poso gitu. Sudah niat seperti itu bulet gitu. Jebul buka tas ki blas ora ono aku, blas ora ono panganan, takon ning sebelah ya ora enten Pak gitu Pak. Sehingga akhirnya ya tekan Jakarta mboten dahar mboten ngunjuk. Maka status dia itu sebenarnya sudah membatalkan puasanya. Seperti itu karena tadi sudah niat berbuka. Kemudian ini memasukkan sesuatu melalui jalan makanan sekalipun bukan makanan. Jalur makanan itu berarti mana? Mulut, tenggorokan masuk ke perut. Sekalipun bukan makanan, itu batal. Wallahu a'lam makanya ini nanti asap juga masuk di dalamnya ya Pak. Asap juga rokok atau kalau rokok elektrik namanya apa sekarang? Vape sama. Bukan daharan, bukan unjukan didalile gitu kan. Golek-golek jadi mungkin mboten enten niku, tapi para ulama itu membahasnya tentang itu, memasukkan sesuatu. Ya. Nah, asap itu coba asap apakah itu membatalkan gitu kan. Nah, faktanya ada kok orang yang nek ditakoni, aku kena urusan buka. Yang penting nomor siji apa? Udut. Ada ya model kayak gitu ada. Ora sahur ora masalah. Yang penting apa? Udut meneh. Wah, ki wong nyawane ki nyawa rokok ra nyawa udut gitu. Oh, berarti ada orang yang mungkin bisa seperti nutrisi menguatkannya. Nah, makanya ini nanti segolongan ulama yang berpendapat membatalkan puasa. Merokok itu membatalkan puasa. Termasuk nanti ini segolongan ulama ada juga yang berpendapat ini memasukkan sesuatu melalui bukan jalan makanan. Kalau tadi kan mulut, tenggorokan masuk ke perut, ini enggak, mungkin telinga, mungkin mata. Makanya nanti di kalangan Syafi'iyah itu dibahas tentang boleh seberapa dalam kita itu boleh memasukkan sesuatu ke telinga, gitu kan dan seterusnya. Cuma ini nanti mungkin menurut jumhur enggak masalah. Cuma nanti segolongan gimana? Tadi sudah injeksi, suntik tidak jumhur tidak membatalkan. Cuma nanti mungkin ada ulama lain yang membatalkan, tapi jumhur mayoritasnya tidak membatalkan. Begitu kaum muslimin, ini 8 poin nggih sing membatalkan puasa. Ini agak maraton sedikit.